Selamat pagi. Minggu ini kita akan kuliah tentang dasar-dasar periklanan dengan saya, Anggoro Santoso, yang akan menyampaikan perkuliahan dasar-dasar periklanan yang minggu ini kita akan bahas tentang pengantar periklanan, dari apa itu periklanan atau advertising, pemain-pemain utamanya siapa sih advertising itu, kemudian sedikit sejarah, lalu perkembangan advertising hingga saat ini. Untuk mengantarkan materi ini, saya menggunakan referensi buku advertising seperti ini, yang Anda bisa dapatkan juga baik di perpustakaan atau beli di toko-toko buku terdekat. Ini karya Sandra Moriarty, edisi ke-8. Cukup lengkap, namun untuk perkembangan periklanan digital nanti saya akan update perkembangannya sesuai dengan situasi seperti sekarang ini. Nanti saya akan sampaikan perkuliahan ini lewat slide. Mana slide-slide ini Anda bisa cari referensinya, atau Anda bisa diskusikan, atau Anda bisa analisa, dan sekaligus menjadi catatan Anda untuk mengembangkan atau mengetahui tentang periklanan secara lebih luas. Pada minggu lalu saya sudah berikan tugas secara online kepada mahasiswa Universitas Nasional kelas reguler untuk mengembangkan atau mencari tentang definisi periklanan dari berbagai sumber, jenisnya, kemudian sejarahnya gitu kan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai perkuliahan ini dengan mengedepankan tentang masalah definisi dari periklanan. Selamat mengikuti. Perkembangan dunia periklanan tentunya membawa evolusi dari definisi periklanan itu sendiri. Yang tadi saya sebutkan bahwa ada fokus-fokus yang dituju oleh periklanan itu sendiri, sejalan dengan perkembangan periklanan. Nah, evolusi itu akhirnya disampaikan ke dalam empat fokus, yaitu empat fokusnya adalah identifikasi itu apa ya? Jadi ada identifikasi, informasi, promosi, dan penjualan. Nah, identifikasi ini sebelumnya definisi periklanan itu hanya untuk mengidentifikasi sesuai dengan zamannya ya, waktu dulu. Mengidentifikasikan bahwa ini loh ada yang namanya tempat bisnis, bagaimana mempromosikan produk, menunjukkan toko dan jasa yang ada di dalam iklan tersebut, periklanan. Jadi fungsinya untuk mengidentifikasi. Namun sejalan dengan perkembangannya, akhirnya periklanan itu sendiri menjadi bukan sekedar identifikasi, tapi menjadi sebuah informasi. Seperti Anda lihat pada slide ini adalah bagaimana iklan-iklan itu tidak hanya mengidentifikasi saja, tapi juga memberikan informasi, khususnya pengumuman penjualan. Ada informasi-informasi tentang jadwal pertandingan, jadwal transportasi, dan juga informasi tentang penjualan tertentu. Kalau di era sekarang atau dulu ya, mungkin kita kenal dengan iklan-iklan baris, iklan-iklan kecil. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai informasi.
Lalu masuk kepada fokus berikutnya adalah promosi. Ketika industri berkembang, industri maju, produksi atau pabrik-pabrik berkembang pesat, ekonomi juga semakin maju, periklanan ini berubah fokusnya atau definisinya berubah fokus menjadi sebagai promosi. Iklan itu sebagai promosi sekarang, tidak hanya mengidentifikasi, tidak hanya sebagai informasi, tapi juga sebagai promosi. Karena pabrik produsen itu banyak memproduksi barang, banyak memproduksi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan promosi agar barang dihasilkan atau produksi yang diciptakan itu dapat didistribusikan ke masyarakat. Lalu muncullah akhirnya promosi-promosi agar menarik minat masyarakat. Muncul saat itu sekitar di tahun 1700-1800 itu muncullah kalimat-kalimat promosi yang hyperbolik, kalimat-kalimat yang dramatik, kalimat-kalimat yang dilebih-lebihkan promosi. Nanti pada kasus-kasus tertentu Anda masih bisa lihat bagaimana iklan itu menggunakan kata-kata superlatif. Superlatif adalah dengan awalan terbaik, terbesar, terluas, dan lain-lain. Nah, inilah kata-kata hiperbolik atau gambaran-gambaran iklan yang hiperbolik. Misalnya biskuit, misalnya dia anak kecil bisa makan biskuit, bisa energinya sekuat macan misalnya. Nah, inilah hiperbolik yang muncul pada era zaman dahulu udah digunakan ketika iklan itu dianggap sebagai media promosi. Muncul kata-kata itu untuk menarik perhatian dari konsumen. Nah, ketika akhirnya iklan itu berkembang tidak hanya sebagai identifikasi, tidak sebagai informasi, bukan juga sebagai promosi atau gabungan daripada itu semua, iklan akhirnya membuat seorang praktisi periklanan itu harus membuat iklan itu yang efektif, iklan-iklan yang bisa menjual, iklan-iklan yang bisa menggugah emosi, iklan-iklan yang bisa membuat orang itu loyal terhadap brand tertentu. Nah, ini tantangannya, akhirnya iklan menjadi suatu fokus untuk penjualan. Walaupun ada yang masih definisinya, ada yang bilangnya teridentifikasi, informasi, promosi, dan sekarang menjadi targetnya periklan itu untuk penjualan atau untuk membantu mendrive sebuah target penjualan. Itulah bagaimana perkembangan definisi dari periklanan itu sendiri dari tahun ke tahun berubah terus. Mungkin di era sekarang akan berubah lagi karena berkembangnya digital dan berkembangnya atau berubahnya perilaku konsumen, mungkin definisi akan berubah.